Nah, mengenai dalam berbagai survei, nama Erick Thohir sendiri kan memang menguat disebut sebagai bacawa pres. Nah, bagaimana PAN menilai hal ini? Apakah ini bisa menjadi modal besar bagi sosok Erick Thohir untuk maju sebagai cawapres? Dalam kontestasi politik itu kan ada tiga hal yang harus dihitung ketika menentukan pasangan atau menjatuhkan pilihan siapa yang akan menjadi pendamping nomor satu. Yang pertama adalah aspek pemenangan. Ini penting, apalagi ketika kontestasi itu berjalan secara ketat, agak-agak tipis, 11-12 antara satu dengan kandidat yang lainnya. Nah, disinilah faktor elektabilitas menjadi penting. Siapa yang akan lebih mungkin membawa kemenangan? Kita melihat tren survei, kita melihat tren perbincangan di sosial media. Ini menunjukkan tren Pak Erick yang terus naik. Pak Erick ini tahun lalu belum sekuat ini, belum setinggi ini. Ketika hari ini Pak Erick ada di angka tinggi, cawapres nomor satu atau nomor dua, kemudian di perbincangan media juga selalu menempati posisi tiga besar, artinya Pak Erick membuktikan bahwa ini sosok petarung ini. Ya, Pak Erick ini adalah pekerja politik yang sangat tekun. Tentu saja ini bukan hanya sekedar utak-atik angka, tapi ini adalah kerja-kerja politik begitu ya, dibandingkan dengan calon lain yang progresnya tidak eskalatif Pak Erick. Itu nomor satu, pemenangan. Yang kedua adalah pemerintahan. Ketika memilih wakil presiden, tentu yang kita hitung adalah bukan hanya ketika menang atau supaya menang, tetapi setelah menang menjalankan pemerintahan, bagaimana kapasitas yang dimiliki. Itu harus dihitung betul, karena kalau tidak maka akan timpang. Kalau tidak maka kabinet akan tidak berjalan dengan efektif. Pak Erick saya kira melengkapi dalam hal pengalaman tidak saja di dunia korporasi, di dunia swasta, di bidang ekonomi, tapi juga di politik pemerintahan saat ini. Pak Erick memiliki skill teknokrasi yang saya kira juga dibutuhkan, apalagi ini harus ada kerja-kerja detail bicara Indonesia Emas 2045. Jadi nomor dua adalah pemerintahan. Ini penting. Jadi silakan disandingkan dengan calon-calon yang lain apabila ternyata elektabilitasnya beda tipis. Tetapi ketika bicara pemerintahan, apakah bisa lebih unggul dari Pak Erick? Kira-kira begitu. Nomor tiga yang terakhir adalah pasca pemerintahan atau kesinambungan. Wakil presiden saat ini harus memiliki kualifikasi kepemimpinan yang nggak beda jauh dengan presiden terpilih nantinya. Ya, suatu saat apapun bisa terjadi dan harus selalu siap wakil presiden ini untuk bertugas memimpin apabila dibutuhkan pada saatnya nanti. Artinya kita berbicara kesinambungan, kita bicara tentang regenerasi, kita bicara bukan hanya pemenangan, tapi juga pemerintahan dan pasca pemerintahan. Dalam tiga dimensi inilah saya kira Pak Erick memiliki posisi yang sangat kuat, logik, dan rasional. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.